Pada dasarnya ya, kalau sudah mulai memutuskan atau mulai berpikir berbisnis, itu kita harus mulai berpikir stamina, kemudian menjadi terbuka, open mindsetnya ya, mindsetnya terbuka, itu salah satu juga kunci. Karena kita terbuka, kita banyak belajar gitu, jadi banyak belajar, banyak mengevaluasi, dan selalu berkembang dari pembelajaran sih. Jadi nggak pernah nyerah buat belajar aja, jadi belajar. Memutuskan menjadi pebisnis tuh memutuskan untuk belajar. Halo, perkenalkan, nama saya Anneke Putri Purwidiantari. Saya adalah pendiri dan CEO dari CV Ramu Padu Nusantara. CV Ramu Padu Nusantara berada di Sleman, Yogyakarta. Kami berdiri sejak tahun 2019. Jadi sebenarnya Ramu Padu Nusantara sendiri concernnya adalah rempah-rempah dan herba Indonesia. Dan kami menjadikan rempah dan herba Indonesia sebagai flavor yang asli dari Indonesia. Sebenarnya awal mula terbentuknya Ramu Padu Nusantara itu sudah sejak lama ya, berangkat dari ketertarikan para pendiri, termasuk salah satunya saya, pada rempah-rempah. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya memang punya ketertarikan rempah-rempah sudah sejak lama. Berangkat dari pelajaran sejarah di sekolah, tentang bagaimana bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, karena ketertarikan mereka pada kekayaan rempah-rempah Nusantara, kemudian hingga perjalanan personal diri saya ketika saya traveling, exploring Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Dan kemudian muncul satu titik balik ketika saya mulai berpergian dan tinggal di luar Indonesia. Jadi ketika saya tinggal di Amerika beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke supermarket, ke toko-toko groceries di sana, dan yang saya lihat adalah teh atau bahan-bahan makanan yang semuanya berasal dari rempah-rempah, dan bisa jadi salah satunya berasal dari Indonesia. Dan kemudian hal yang sama saya lihat ketika saya berpergian ke beberapa negara lainnya, ketika melihat di supermarket dan orang-orang sendiri punya antusiasme yang tinggi tentang pada rempah-rempah dan herba Indonesia. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, mulai itu sekitar berapa tahun lalu ya, sekitar 6 tahun lalu lah, saya mulai melihat kenapa nggak sih gitu, kita mulai mencoba menggali, mengeksplorasi rempah-rempah Indonesia ini menjadi salah satu flavor Indonesia. Dan kemudian tapi memang waktu itu muncul pertanyaan, karena pada masa itu di sekitar 5-6 tahun lalu, orang-orang di Indonesia itu belum banyak yang tertarik pada rempah-rempah. Orang-orang melihat rempah pada saat itu hanya sebagai jamu, bukan hanya ya, tapi melihatnya itu sebagai jamu, dan jamu itu sesuatu yang diidentikan dengan rasa yang kurang menyenangkan, rasa yang pahit, dan segala macam seperti itu. Kemudian kami mencoba menggali flavor Indonesia itu ke perspektif yang lain lewat melalui riset, melalui membandingkan dengan produk-produk lainnya. Bermitra sama petani itu kayak semacam membangun simbiosis mutualisme sih. Jadi kami nggak, biasanya modelnya tidak beli putus begitu saja gitu. Mungkin ada beberapa petani yang ya pemain supplier hulu itu di situ yang kami beli putus ada, cuman mostly kami bermitra dengan mereka dari awal sampai hari ini. Itu biasanya kami bantu juga
ngeset harga. Jadi mereka juga dapat harga yang cukup baik, kami juga diuntungkan karena dapat harga yang cukup baik gitu. Jadi sama-sama diuntungkan. Dengan bermitra dengan petani itu mendeliver sekali value kita. Jadi value visi misi dari Ramu Padu Nusantara terdeliver dengan baik gitu. Karena mau bicara Indonesian based ingredients, kita tidak bisa lupa dengan petani Indonesia kayak gitu. Jadi awalnya kami mencoba mencari format itu dari macam-macam, karena partner itu juga adalah pernah di dunia kopi juga. Jadi kita coba deh mainan di dunia kopi, mencoba di minuman siap saji dan sebagainya. Cuman pada saat itu challenge-nya cukup banyak ketika dianalisa secara bisnis. Cukup sulit untuk memasuki pasar lebih masif, sehingga value-nya tidak mudah terdeliver dengan baik seperti itu. Kemudian di 2018 kita mulai melihat, oke, kayaknya kita memang perlu masuk ke area flavor yang lebih masif, ke dunia B2B, ke HoReCa, ke hotel, ke industri hotel, restoran, dan catering HoReCa. Jadi kami masuk ke HoReCa, kami coba, kami memulainya semua juga based on step by step, riset, banyak bertanya, terus banyak membaca jurnal. Kan sebenarnya dunia di hari ini tuh kita sudah banyak kemudahan gitu, mau mengakses jurnal, mengakses artikel-artikel yang saintifik, pendekatan ilmiah. Meskipun itu marketing, tapi pendekatan ilmiah, data-data itu banyak tersaji di dunia maya. Nah, kita coba cari dan kita validasi di pasar sambil bertanya ke teman-teman pelaku HoReCa itu, apa sih kebutuhannya, teman-teman tuh butuhnya apa, sukanya seperti apa, rasanya kayak apa, harganya kayak gimana. Kita coba cari tahu seperti itu. Dari situ kita mulai riset produk, mendevelop produk dari berdasarkan kebutuhan mereka kayak gitu. Tapi disesuaikan dengan value-nya kita. Jadi kita nggak mentah-mentah yang apa mereka butuhkan banget gitu. Tapi kita mempertemukan antara value yang memang sudah mau kita bawa, dan kemudian sama yang di sisi lain adalah market, seperti itu. Kita coba pertemukan value-nya, value Indonesianya ini supporting farmers, supporting Indonesian flavor ke market kayak gitu. Seperti apa? Apakah ini match gitu? Kemudian di tahun 2019 kami mulai launching, dan ketika launching kami masih punya barrier to entry untuk memasuki market HoReCa. Itu barriernya kan cukup besar ya dibandingkan ke B2C. Nah, ketika ke B2B masuk HoReCa, ya kita coba menempuh jalan, memasuki jalan itu. Jadi kami ya mencoba satu-satu, semua pintu dicobain. Bagaimana memasuki pasar, cara mana yang efektif ya dicoba gitu. Kami waktu itu ya have no clue, kajian banyak, tips banyak gitu, coba dicari gitu, mana sih pendekatan yang paling efektif untuk kita. Kalau pendekatan A tidak efektif, kita evaluasi, gagal, ya sudah, kita coba pendekatan B, selalu dievaluasi dan dicoba pendekatan yang lain. Seperti itu sih. Di 2020 itu di usia bisnis kami, umurnya baru 1,5 tahun ya. Desember itu kami terpilih dapat award dari Indonesian Food Innovation
juara 3 untuk kategori intermediary dari Kementerian Perindustrian. Itu sih kalau award. Lalu di masa yang sama saya terpilih jadi finalis Diplomat Success Challenge di tahun 2020, yaitu hampir barengan. Jadi kalau ekspor sendiri juga akhirnya kembali lagi ke pendekatan produk dan marketnya ya, kayak gitu. Nah, kalau di Moonshine-nya sendiri memang selama ini fokus kita masih dalam negeri karena Moonshine itu natural gourmet syrup. Jadi kita fokusnya ke dalam negeri, yang kita gali adalah eksotisme Indonesia yang kita jual ke teman-teman di Indonesia gitu. Sedangkan kalau itu ada di segmennya di Ramu Padu, Mbak. Jadi di Ramu Padu sendiri kami lebih banyak fokus ke dehydrated product. Mostly pembelinya adalah customernya hampir 100% itu adalah B2B, sedikit banget B2C-nya. Dan mereka memang orang-orang yang memang membutuhkan rempah dan herba kualitas baik gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi kita bisa membantu memprovide teman-teman di market ini untuk mendapatkan produk dengan kualitas baik. Tapi di satu sisi kami juga mendorong petani, ayo Bu, Pak gitu, kita coba produksi barang yang kualitasnya baik gitu, hasil pertanian yang kualitasnya baik sesuai spesifikasi. Jadi itu ketika masuk ke dunia ekspor sebenarnya memang sudah by design gitu. Jadi memang kita sudah mendesain kalau Ramu Padu itu karena memang marketnya jauh lebih potensial ketika market ekspor dibandingkan market dalam negeri, meskipun kita tidak menutup mata market dalam negeri itu juga punya tempat gitu. Jadi akhirnya memang desainnya seperti itu, dan kami cobain semua pintu satu-satu dari pameran. Cuman memang challenge-nya Ramu Padu itu kan lahir ketika pandemi. Nah, pandemi itu termasuk barrier yang luar biasa buat bisnis gitu. Nah, Ramu Padu itu kita lahir di masa pandemi ya, kita tetap ketukin pintu satu-satu, semua event bisnis matching segala macam itu kita datengin. Tapi kemudian ekspornya kami pertama malah justru dapat dari koneksi teman malahan. Oh, itu kadang ya sebenarnya akhirnya ketika kami mengevaluasi diri, oh ya udah memang harusnya semua pintu kita cobain gitu. Semua pintu digedorin satu-satu. Mana nih yang jadi jalannya kita, karena kita memang bener-bener kayak masuk ke dalam lorong yang kita nggak tahu, gelap kan. Kita harus cari tahu jalannya mana ini. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau perjalanannya untuk ekspor. Tapi ya memang Moonshine dan Ramu Padu itu semacam blessing in disguise sih Mbak. Ketika pandemi, barrier to entry untuk masuk B2B dalam negeri itu kan sebenarnya berat sekali. Apalagi kita start small, kita masuk kategorinya UMKM. UMKM jarang banget kan masuk ke B2B gitu. Nah, yang kita lakukan justru malah masuk B2B. Kebetulan pas pandemi dilalahnya, ketika biasanya B2B Horeca itu lebih suka mengkonsumsi sesuatu yang sirup-sirup yang non natural, yang bahan bakunya mungkin ada tambahan artificialnya. Kemudian ada shifting behavior dari customer. Dimana mereka lebih banyak mengkonsumsi produk-produk yang berbahan baku natural. Nah, itu jadi semacam blessing in disguise ya kami langsung begitu pandemi, penjualan jahe waktu itu langka, kita didatengin kafe, resto untuk mereka beralih ke yang natural, dan akhirnya itu jadi kayak semacam portofolio awal kami masuk ke dunia Horeca, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi memang perjalanannya Horeca dulu, terus ekspor, dan kebetulan yang ekspor ini bayarnya juga dari Horeca juga, jadi memang masih satu lini. Jadi memang akhirnya memang ya semacam portofolio yang dilanjutkan gitulah gitu. Pada dasarnya ya kalau sudah mulai memutuskan atau mulai berpikir berbisnis, itu kita harus mulai berpikir menyiapkan
Stamina itu dalam artian stamina fisik dan stamina mental kayak gitu. Jadi itu salah satu langkah awal kemudian menjadi terbuka, open mindsetnya ya, mindsetnya terbuka itu salah satu juga kunci. Jadi kita perlu terbuka, stamina harus kuat, kita perlu terbuka, lalu butuh gesit, lalu butuh kita juga butuh, karena kita terbuka kita banyak belajar gitu, jadi banyak belajar, banyak mengevaluasi dan selalu berkembang dari pembelajaran sih. Jadi nggak pernah nyerah buat belajar aja, jadi belajar, memutuskan menjadi pebisnis tuh memutuskan untuk belajar sampai kita pensiun. Nggak tahu bakal pensiun atau nggak tahu ya, tapi pasti suatu hari pasti pensiun kan. Tapi sampai pada saatnya itu pasti selalu harus belajar, selalu harus mentalnya harus tuh kuat, tangguh kayak gitu. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.